Kebanyakan orang akan biasa-biasa aja seumur hidupnya. Bukan karena nggak punya bakat, tapi karena mereka pakai strategi yang salah dan menyerah terlalu cepat. Jadi, bagaimana caranya bisa menguasai apapun walaupun kita masih pemula saat ini? Kita harus bicara. Kita semua pasti pernah merasa semua orang sudah jauh di depan kita. Mungkin kita punya rekan kerja yang salesnya sudah ratusan juta nih, sedangkan kita masih meraba-raba. Kita sering percaya kalau kelebihan itu karunia Tuhan. Memang beberapa orang dilahirkan dengan bakat, sedangkan kita gak punya bakat, sudah terlambat. Tapi masalahnya apa yang kita lihat itu bukan awal dari orang tersebut. Biasanya kita lihat itu udah percobaan ke-1000-nya, tahun ke-6-nya, atau versi yang diedit. Jadi karena itu banyak dari kita yang baru coba-coba sedikit saja sudah menyerah, karena hasilnya gak sebanding. Atau malah kita coba ikuti saran untuk mencari bakat kita. Makanya kita coba-coba banyak hal nih, tapi gak pernah mendalam. Padahal, kalaupun bakat itu ada, ya kita harus gali dalam dulu baru bisa ketemu. Gak ada emas yang dikubur cuma 1 meter dalamnya. Biasanya emas itu sekitar 1200 sampai 1500 meter. Itu jadi lu bayangin aja kayak ada bangunan yang dalamnya 1500 lantai ke bawah. Sedalam itu tuh, baru kita bisa menemukan emas. Ya jadi jangan menyerah dulu kalau belum menemukan bakat kita. Terutama ya gue ngerti sih dengan zaman modern ini kan udah banyak konten-konten sukses nih di sosial media. Jadi di sana kita lihat orang-orang sukses yang sebenarnya diedit nih. Nah jadi gara-gara itu kita jadi punya ekspektasi yang tidak realistis. Padahal kalau di hidup asli pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada gagalnya. Tapi semua itu sudah diedit kalau di video. Nah tapi kita ekspektasinya beda karena kita dari nonton aja. Jadi kalau bakat bukan segalanya, kalau memang semuanya mulai dari bawah, apa nih rahasianya untuk bisa melakukan apapun dengan luar biasa walaupun kita masih pemula saat ini? Ini frameworknya nih. Yang pertama, kita harus mulai aja dulu. Jadi nggak usah berteori kiri kanan, ini bisa dibilang yang paling penting nih, yaitu untuk mulai aja dulu. Seperti kata Tokopedia nih, dia benar juga, mulai aja dulu. Semua orang pasti mulai dari nol juga, bahkan orang-orang hebat sekalipun. Seperti contohnya Ed Sheeran. Ed Sheeran tuh dulu pas masih belum terkenal, dia itu sering tidur di stasiun kereta loh sama gitarnya. Karena dia gak punya rumah. Setelah itu dia juga pas main musik, ya sering dilewatin, orang gak peduliin dia. Tapi dari sana dia asah skill terus. Sampai akhirnya sekarang sudah menjadi salah satu penyanyi pop paling populer di dunia. Selanjutnya, setelah mulai kita harus tentukan juga nih target dan sistemnya. Jadi kita harus bikin sespesifik mungkin nih targetnya kita apa. Jadi contohnya mau lari 100 meter dalam waktu 4 detik. Harus spesifik itu. Atau misalnya mau jualan omset 300 juta. Harus ada angkanya. Setelah itu tentukan sistem. Jadi intinya jalan pintas menuju kesuksesan adalah meniru langkah dari orang yang sebelumnya sudah pernah sukses. Jadi contohnya kita mau jadi pemain bola sukses, ya kita tinggal cek aja nih bagaimana Cristiano Ronaldo dari belum sukses menjadi sukses. Jadi lihat aja deh jadwal latihannya gimana, dia lari berapa kilo, kapan makannya, kapan istirahatnya, makannya apa aja. Penting juga untuk nggak copy semuanya secara buta langsung 100%. Jadi karena nggak semua orang itu sama. Jadi kita copy yang bagus aja, dan ya kalau gak cocok ya jangan di-copy. Setelah itu copy yang sisanya dari orang-orang lain nih. Kan masih banyak orang-orang sukses lainnya yang bisa kita pelajari. Untuk lebih lengkapnya kita sudah ada videonya ya mengenai cara buat sistem yang terbukti nih. Nah jadi kalau misalnya kita sudah punya sistem, selanjutnya kita juga harus melakukan yang namanya deliberate practice. Jadi pernah kemarin ada yang bilang ya, kalau misalnya untuk menjadi ahli di suatu bidang, kita harus minimal dedikasikan waktu 10.000 jam. Tapi ya nggak juga sih, gue nggak setuju sama hal ini. Soalnya gue punya temen yang dari dulu itu sudah main gitar katanya, dari kecil. Cuman sampai sekarang dia main gitarnya masih jelek aja sih. Jadi kalau kita sering latihan, belum tentu jadi jago juga. Jadi intinya itu memang bukan dari jumlah jamnya aja, tapi bagaimana kita menghabiskan waktu tersebut. Bagaimana kita mengambil langkah-langkah menuju ke target yang kita tentukan. Kalau misalnya banyak orang yang kayak tadi temen gue itu, dia memang gak tentuin target. Dia memang main gitar ya main ngejreng aja. Jadi makanya karena itu hasilnya gak begitu bagus. Sedangkan kalau kita punya sistem yang bagus, kita jalannya terstruktur. Nah itu baru kita bisa
jadi ahli di bidang itu. Jadi, setiap kali memulai, kita harus tentukan dulu nih skill apa yang mau kita kembangkan. Contohnya, mau public speaking. Ya mungkin kita mikir, ya kan tinggal ngomong-ngomong aja, cuman tinggal banyak ngomong aja. Ya cuman kan nggak seperti itu juga, karena banyak hal yang harus kita pertimbangkan nih. Kayak misalnya dari irama, dari bahasa tubuh, dari volume. Jadi kita harus fokus ke salah satunya aja. Contohnya kita mau fokus ke tempo. Jadi kita harus fokus untuk perbaiki tempo kita, apakah kita harus lebih cepat atau lebih pelan malah. Buat targetnya spesifik nih, misalnya awalnya kita ngomong terlalu cepat dari 200 kata per menit. Itu kita coba misal target mau jadi 150 kata per menit aja. Jadi kita buat latihannya yang terstruktur, tersistem ke arah yang kita mau. Setelah itu, penting bagi kita juga untuk selalu ngecek feedback dan adjust lagi. Jadi kita harus track terus nih progresnya dan cek di mana masalahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada masalah, langsung isolasi masalahnya. Contohnya, latihan public speaking tadi nih. Jadi kita pada saat mau coba pelanin tempo, malah kita lihat, kok kayaknya volumenya jadi ikut kecil nih. Nah, karena itu kita harus cari cara juga nih, solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, kalau misalnya seperti ini paling bagus sih kita punya mentor ya, punya orang yang lebih ahli yang bisa kita tanyain. Cuman kalau misalnya nggak ada, ya sekarang kan juga sudah banyak YouTube, sudah banyak forum-forum di internet, sudah banyak buku-buku. Jadi kita bisa cari resource lainnya nih untuk mengembangkan diri kita, untuk memecahkan masalah tersebut. Percayalah, kalau saat-saat dimana kita masih belum ahli ini, masih baru mulai, ini adalah masa-masa yang harus kita hargai. Kenapa? Karena di saat inilah kita bisa secara bebas bereksperimen dan mengembangkan bakat kita. Nanti kalau misalnya kita sudah ahli ya, itu kadang-kadang kita ya sulit juga nih untuk bereksperimen. Kita tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan saat belajar skill baru. Karena memang udah semakin susah nih untuk meningkatkan skill kita lagi ya kalau kita sudah jadi master. Jadi ini di saat-saat ini malah kita harus hargai nih. Dimana kita masih belum bisa, malah kita harus nikmati prosesnya di sini. Anggap tiap kegagalan, penolakan, dan rasa malu itu sebagai uang sekolah agar lu bisa meningkatkan skill lu. Jadi inget, lu nggak tertinggal. Lu hanya ada di bagian awal aja. Bagian yang paling berat, tapi juga bagian yang paling penting. Mulai melangkah menuju puncak yang ditakdirkan untuk lu. Gua dukung. Dari teman-teman sendiri, sekarang lagi mau belajar skill apa nih? Ayo ceritakan di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bareng. Misalnya teman-teman lagi mau belajar, tapi otak merasa males. Kebetulan kita ada rilis videonya mengenai cara untuk memaksa otak untuk melakukan hal sulit, walaupun nggak mau nih. Nah, di sana jadi kita akan bahas mendalam nih mengenai kenapa otak nggak mau melakukan hal-hal yang sulit sekarang, padahal bagus nih bagi diri kita di masa depan, dan ada solusinya juga di sana. Jadi mungkin video ini bisa jadi solusi ya bagi teman-teman untuk mencapai impian-impian kalian. Sampai ketemu di sana ya, karena banyak yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih.